Selamat datang di Bijak News Rabu 16 Juli 2025 bersama saya Elis. Biden, why did he get us into this war? Because he's incompetent. It would have never happened if I were president. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart. And we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. Informasi pertama, penurunan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dari 32% menjadi 19% disebut sebagai kabar baik. Namun, Direktur Eksekutif Selyos, Bima Yudhistira, menilai ini perlu dicermati secara hati-hati. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan Vietnam dari 46% ke 20%, mereka masih lebih unggul. Indonesia 32% ke 19%, tapi dengan kompensasi besar, kata Bima pada Rabu 16 Juli. Ia menjelaskan bahwa sebagai timbal balik, Indonesia harus membuka keran impor untuk BBM, LPG, buku cadang pesawat, kendaraan, serta produk pertanian dari Amerika Serikat seperti gandum dan serealia lain. Jika tidak dikendalikan, ini bisa memperparah defisit migas dan membuat subsidi energi senilai 200 triliun rupiah tidak lagi cukup pada tahun 2026. Ia menekankan perlunya mitigasi lewat insentif pajak, PPh 21 karyawan, diskon listrik industri, dan reformasi logistik untuk menyelamatkan sektor padat karya seperti tekstil, sepatu, elektronik, dan karet. Negosiasi ini berlangsung di tengah ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump pernah menyatakan, "So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. They are going to pay 19% and we are going to pay nothing." Pernyataan Trump mencerminkan kesepakatan asimetris yang bisa berubah sewaktu-waktu, tapi bisa menguntungkan Indonesia. Namun, Bima memperingatkan bahwa skenario ini bisa berbahaya juga. Negara mitra lain dapat meniru, menekan Indonesia melalui jalur tarif pihak tanpa kanal resmi seperti WTO. Hak kelola impor besar dari Amerika Serikat dapat memicu dominasi industri luar dan melemahkan swasembada pangan. Kita harus diversifikasi ekspor ke BRICS, Timur Tengah, dan ASEAN agar tak bergantung pada pasar Amerika Serikat yang bisa berubah drastis, ujarnya. Kesimpulannya, tarif 19% bukan hanya soal diskon, tetapi perangkat dagang jika implementasi dan diversifikasi tidak segera dilakukan. Informasi kesehatan, BPJS Kesehatan siapkan 8 skenario stabilkan dana jaminan sosial, termasuk penyesuaian iuran JKN. Aset turun dari 56,67 triliun rupiah pada tahun 2023 ke 49,52 triliun rupiah pada tahun 2024, belum putuskan kenaikan iuran. Informasi nasional, Gubernur DKI Pramono Anung ajak diaspora di Amerika Serikat dukung pembangunan Jakarta agar modern dan tangguh. Ia apresiasi peran generasi muda dalam kolaborasi global dan sister city pada Rabu 16 Juli. Informasi hukum, Lisa Mariana akui dirinya pemeran video porno viral dan jalani pemeriksaan polisi. Pria berinisial F, teman dekat dan mesra Lisa, juga diperiksa terkait kasus ini pada Selasa 15 Juli. Informasi luar negeri, Danone Amerika Serikat tarik sukarela yogurt Yokrans karena risiko plastik tajam di topper. Konsumen diminta buang produk meski belum ada laporan cedera serius pada Senin 14 Juli. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.